Merupakan satu aktivitas penting yang kita jalankan tanpa benar-benar memikirkannya. Kualitas tidur yang baik adalah salah satu kekuatan penyembuhan dan menjadi kunci agar kita menjadi lebih produktif. Lalu, bagaimanakah cara agar kita mendapatkan tidur berkualitas? Cara tidur berkualitas mengatasi masalah produktivitas ala buku Produktif Muslim. Simak video berikutnya ya. Selamat datang di channelnya Anis Najmunisa, channelnya Kutu Buku. Jangan lupa subscribe ya. Tidur adalah salah satu kekuasaan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, tidur juga adalah pengingat akan kematian. Dalam hal ini, Muhammad Faris, penulis buku Muslim Produktif, memberikan tips sederhana tentang masalah tidur. 1. Setiap malam sebelum tidur, maafkan orang-orang yang berbuat salah padamu. Hilangkan perasaan buruk terhadap siapapun dalam hati. Bayangkan, jika kita mampu memaafkan kesalahan setiap orang setiap harinya, betapa damai hidup dan tidur kita jadinya, bukan? 2. Selesaikan masalah emosional. Cobalah atasi masalah ini dalam waktu 24 jam dan jangan biarkan masalah ini berlarut sampai berhari-hari. 3. Jangan tidur ketika marah. Jika kamu mengalami situasi yang menyulut emosi, cobalah atasi dahulu sebelum tidur, baik dengan membicarakannya dengan orang yang sedang bermasalah denganmu atau menuliskannya dalam kertas. Ada satu penelitian dari Umas Amherst menyimpulkan bahwa jika kita memiliki tanggapan emosi negatif, tanggapan itu berkurang jika kita tetap terjaga dibandingkan dengan jika kita langsung tidur setelah mengalami respon emosi negatif. Kemungkinan kita akan mengalami reaksi negatif yang sama dengan masalah yang kita alami di pagi hari. Kabar baiknya, dalam bukunya Muhammad Faris menjelaskan tidur berkualitas bisa mengatasi setengah masalah produktivitas, setengahnya lagi dengan bangun tepat waktu setiap hari. Ada beberapa cara yang bisa kita siapkan sebelum tidur, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menganjurkan beberapa aktivitas tidur, di antaranya berwudu sebelum tidur, sholat witir sebelum tidur, dan berdoa sebelum tidur. Lalu, bagaimanakah cara mempersiapkan diri untuk bisa tidur berkualitas? Di antaranya, bakar energi pada siang hari dengan melakukan olahraga, jangan makan malam terlambat, hindari kafein pada sore hari, hindari layar sebelum tidur, membaca bacaan ringan sebelum tidur, dan membuat catatan tentang rasa syukurmu. Itulah beberapa cara yang sudah terbukti hasilnya untuk meningkatkan kualitas tidur di malam hari. Betapa kekuatan tidur dapat memulihkan tubuh dan otak. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tidur, tidur memiliki tahapan-tahapannya. Di antaranya, tahap 1 sekitar 15-20 menit pertama, kita masih cukup sadar. Tahap 2, mulai kehilangan kesadaran, tapi tidak benar-benar tidur. Tahap 3 dan 4, tahap tidur lelap, di mana kita sudah tidak sadar, tubuh dan otak sedang melakukan perbaikan fungsinya. Dan tahap 5 dikenal sebagai tahap REM atau Rapid Eye Movement. Ketika Anda mengalami berbagai mimpi, pada akhir tahap 5, kita akan mulai mengalami transisi dari kondisi tak sadar menuju kondisi sadar yang siap untuk mengalami siklus tidur dari tahap 1 lagi. Dalam hal ini, bila kita terbangun di tengah-tengah siklus tidur, kita akan merasakan lelah dan lesu. Namun, jika kita terbangun pada akhir siklus tidur, kita akan terbangun dalam kondisi badan dan pikiran yang segar dan merasa bahwa kita telah tidur selama berjam-jam. Inilah trik yang digunakan
para pakar produktivitas untuk bangun dengan perasaan enak sekalipun mereka hanya tidur selama beberapa jam pada malam hari. Menurut hasil riset, bahwa siklus tidur berlangsung sekitar 90 menit, ini berarti kita menjalani seluruh siklus tidur dari tahap 1 sampai tahap 5 dalam waktu sesingkat itu. Para pakar menyarankan kita untuk tidur paling tidak 5-6 siklus tidur setiap malam untuk mendapatkan kualitas tidur malam yang sehat. Misalnya, tidur selama sekitar 7-8 jam. Kita juga harus melatih diri untuk tidur dengan durasi yang sama setiap malam dan bangun pada jam yang hampir sama setiap pagi. Itulah beberapa solusi tidur untuk membantu meningkatkan produktivitas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.